Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemur-jemur akar jerami di atasnya untuk mendedai keraton. Apa kabar? Jumpa kembali bersama kami di podcast Serumpun Berpantun. Apa kabar Tuan Guru semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat segar hari ini. Manis sungguh segak bertanjak ya kan? Luar biasa. Jadi kalau udah pakai tanjak nih mestilah dia lihai berpantun Tuan Guru ya. Iya kan? Lihai sih tidak, tapi adalah sedikit. Adalah sedikit. Kalau berkopiah, itu tak harus. Tuan Guru itu berendah. Iya. Memang udah akarnya adat Melayunya Adat merendah ya Melayu, Tuan ya. begitu. Nah, teman-teman netizen yang baik, alhamdulillah bertemu kembali ya di podcast Serumpun Berpantun kita pada malam hari ini, dan kita malam ini akan bahas tentang bagaimana sih atau bahasa Melayu gimana lah gimana lah yang nama sinergi pantun nih, sebab 16 Desember dulu kita menggelar Serumpun Berpantun dan disahkan oleh UNESCO. Rentetan peristiwanya 17 Desember berikutnya tahun 2020 diresmikan pantun sebagai WBTB dunia. Nah, menjadi tentulah sudah menjadi adat budaya kita juga untuk menjaga tadi WBTB pantun ini untuk terus ada di tengah-tengah masyarakat, dan ini tidak bisa dikerjakan dengan sendiri, kita perlu sinergi. Nah, kali ini telah hadir di studio kita Tuan Nur Iskandar. Beliau adalah, saya kenalkan ya, nah beliau adalah CEO Traju.id News Network, yang tentu sudah kenal karena beliau cukup terkenal di Kota Pontianak tentunya, dan tidak hanya Pontianak, kayaknya Indonesia. Sebab udah banyak buku-buku yang beliau hasilkan dan itu skalanya sudah nasional. Ya, dan juga di samping saya ada Tuan Guru penulis buku pantun 1001 pantun selasih. Pantun Selasih Kapuas. Itu pantun tentang cinta, guys. Nah, jadi kalau tuan-tuan, kawan-kawan mau baca perihal pantun kasih, pantun yang bermadah-madah, yang berkias, itulah dia bukunya. Nah, kayak apa sih pantun nih? Ya Guru ya. Jadi bagaimana nih? Saya mulai dari Tuan Guru Nur Iskandar dulu lah ya, kira-kira ya. Silakan. Nah, jadi bagaimana nih kita menjaga sinergi pantun tadi biar tetap ngakar kuat di masyarakat, Bang? Silakan. Ya. 16 Desember tahun lalu kita berhasil ya menyelenggarakan event besar, berkolaborasi dengan beberapa belahan wilayah Nusantara, termasuk dari Malaysia, kemudian dari Brunei, kemudian juga dari Jerman. Itu berkolaborasi kita, kemudian dinilai oleh UNESCO dan rentetan dari sejumlah organisasi yang berjuang, terutama Asosiasi Tradisi Lisan di Indonesia dan dari Malaysia. Ini mengajukan pantun sebagai warisan budaya tak benda, warisan dunia ya, yang mana UNESCO berperan untuk melegitimasinya. Nah, alhamdulillah sehari setelah itu ditetapkan sebagai WBTB dan ini perlu dirawat. Nah, sinergisitasnya ini sudah nampak dari sejumlah negara. Nah, termasuk secara internal perlu terus diperkuat peran kelembagaan supaya pantun yang berakar dari kata sopan dan santun ini terus menjadi akar budaya yang kuat dari negeri Serumpun untuk menjadi pengikat dan perekat. Jadi perlu terus dibangun sinergisitasnya. Nanti kita bisa lihat bagaimana roadmap dari Serumpun Berpantun ini agar budaya pantun yang sudah diangkat ke level dunia karena nilai-nilai universal yang terdapat di dalamnya itu bisa dinikmati, bisa bertumbuh, bisa berkembang, bahkan dengan kreasi-kreasi yang lebih inovatif sesuai dengan tantangan zamannya. Jadi budak-budak kecil main wow, lari-lari di tepi sungai Dangkal. Kalau bolehlah kita dikasih tahu berapa negara yang mengajukan? Ini tuan. Yang mengajukan ini Malaysia dan Indonesia. Malaysia. Malaysia. Yang sebelahnya lagi? Ini
Asosiasi Tradisi Lisan ya, itu bekerja sama. Jadi pertama kali pencatatan kebudayaan dilakukan lebih dari satu negara. Biasanya satu, misalnya pencaksilat atau batik, itu hanya Indonesia. Tapi kalau pantun ini dari Indonesia dan dari Malaysia. Wah, luar biasa. Jadi ternyata tidak dari satu negara saja guys. Jadi ada 2 negara ya, dan Indonesia, Malaysia. Ini Malaysia kan kita kenal banyak negara bagian. Apakah semua negara bagian ini atau hanya beberapa negara bagian? Sebagian kita Indonesia yang Riau sama Kalimantan. Apakah juga ada Jakarta di situ? Apakah Palembang ada di situ? Bagaimana itu? Ya, karena sudah mewakili negara, itu berarti semuanya. Berarti akan ada pantun dari Kalbar, pantun dari Sulawesi, pantun dari Tionghoa pastinya kan, Dayak ya. Apalagi kita kan banyak beragam suku budaya di sini ya kan. Jadi mungkin di sini kawan-kawan ada teman-teman dari saudara kami Dayak Mualang yang kemarin sempat kita tampilkan juga di Sumur Berpantun. Yang mau berpantun silakan. Saya suka dan termasuk saya gabung di grup Facebooknya Pantun Dayak Mualang ya. Jadi kalau pantun Melayu itu udah biasa ya kan. Nah jadi mengenai ini Tuan Guru Agus Muare, mengenai maraknya pantun sekarang, giat-giat pantun yang memang lagi dikembangkan masyarakat ya. Bahkan kemarin ada pertandingan pantun sempena ulang tahun Kota Pontianak, yaitu perwakilan terbaik 1 dari SMK 3 itu yang berpantun teman kita Tionghoa. Ini berpantun nih, ini luar biasa ini fenomena baru. Nah kan, silakan Tuan Guru, gimana nih fenomenanya? Entah siapa di tepi telaga, rupanya nak darah pakaian kantun. Tak saya sangka, tak saya duga, bahwa acara juga pandai berpantun. Tetapi sebelum saya mulakan jawab apa yang ditanyakan beliau tadi ini, saya nak cakap, dalam pantun itu madah yang disusun. Dalam pantun itu kita yang dituntun. Dalam pantun kita dituntun bersopan santun. Dalam pantun kita berhimpun. Itu boleh dikaji, ulang kaji lah ya. Apa makna itu, tapi tidak dalam pada kesempatan ini. Jadi begini, pantun itu dari masa ke masa, dari zaman, saya mengambil dari zaman saya saja, itu berkembang sebenarnya di masyarakat. Tapi tidak sehebat sekarang media, ya kan? Kalau dulu berkembang di kampung-kampung, kita mau upload pakai apa? Tidak ada. Dan itu dari zaman orang-orang tua terdahulu memang pantun sudah berkembang, tetapi tidak terekspos seperti hari ini. Yang media online macam-macam lah. Media apa, mainstream kah, apa nama segala macam itu ya. Saya pun tak. Ya, yang jelas peran media itu sangat penting sekali dalam perkembangan pantun dari masa ke masa. Bayangkan berapa banyak orang hebat zaman dahulu berpantun lepas begitu saja, nggak sempat dibuat kitab ditulis. Saya berapa kali berjalan ketemu orang-orang tua, tanya gimana sih kaedah-kaedah pantun semua didapatkan. Sayang mereka tidak menulis. Nah, hari ini kita berpantun di mana saja terekam dan itu menjadi jejak digital, ya kan? Nah, akibat daripada itu semua, efeknya adalah bagaimana anak muda melihat, generasi melihat, dan itu berkembang sampai hari ini. Dan bayangkan saya di Kalimantan Barat ya. Kalau bahasa sependek perjalanan saya sampai ke ujung dari Kalimantan Barat, dalam acara-acara mau antar pinang, mau nikah, belum pernah, nggak tahu kalau saya pas yang nggak datang ya, orang tidak berpantun. Ya. Jangankan MC-nya, jangankan wakilnya, orang yang duduk di situ pun ikut berpantun. Kadang-kadang nitip pantun, tolong bacakan ini. Nah, saya melihat di Kalimantan Barat itu juga. Jadi anak-anak muda seperti yang disebutkan tadi. Dan ini harus tetap dijaga nih. Tahu daerah Mamuju ya? Mamuju, Sulawesi. Tahu Palembang? Tahu. Kuala Deli tahu? Tahu. Nah, Kuala Deli tahu?
Nah, Belum sampai lagi belum misi sampai. saya. Kalau kita dari Mamuju boleh ke Palembang, Iya. ya. Habis itu kita boleh singgah ke Kuala Deli. Nah, Bagaimana pantun harus maju dan berkembang, sesama kita harus saling peduli. iya. Sinergi. Sinergi itu sinergi. Jadi tadi bukan cerita, tadi rupanya sebaik pantun. Pakai pantun. Masya Allah. Itu teknik ya. Saya mau ingin berbagi ya kan. Bagaimana praktisi pantun. Saya hanya sebagian daripada orang-orang yang hebat itu di luar. Apalagi Ibu Kalimantan Barat ya. Jadi bagaimana mengambil itu menjadi sebuah madah yang indah. Ya kan madah yang disusun itu kan. Ya? Betul. Nah, kami pemantun ini tidak ada media, memang ada apa-apa. Peran media itu sangat penting. Kalau tidak ada orang kawin, tidak diguni. Ya kan? Dan kalau ada orang nikah, ngundang kok dia habis di situ saja, nggak di baru-baru ini kan di keraton, gitu kan. Bagaimana kita mengenalkan kekasan, ya, ini kekasan pantun Melayu Kalbar, kekasan pantun saudara kita yang Dayak misalnya kan. Dan bahkan ada saya dapat itu pantun dalam bahasa Madura, itu di Kalimantan Barat ada. Jadi itu pandangan saya ya udah bagus kan, perkembangannya bagus. Tentu tetap harus berkelanjutan, berkesinambungan. Siapapun kita harus saling peduli. Kenapa kita harus memakai yang lain kalau pantun itu ada kan? Contoh iklan gitu kan? Boleh dong. Contohnya kira-kira Tuan. Contohnya. Iklan, kalau nyebut produk nggak berani. Ya kan? Jadi memang anak-anak dari menyulam katun salah sedikit airnya tumpah. Apa sebab orang enggan berpantun? Karena mungkin takut salah. Iya Tuan ya. Jadi mungkin takut salah aja nih. Memang kalau kita kita ingat-ingat dari awal pengalaman berpantun ya Bang ya. Jadi memang harus ada waktu yang disiapkan untuk kita baca literasi, baca buku supaya kosakata kita bertambah, khususnya kata-kata alam budaya Melayu. Sehingga ketika membuat sampiran, maka sampiran kita akan berirama Melayu gitu ya, Tuan ya. Nah, jadi ndak sampiran yang umum. Nah, ini dari sisi literasi ya, Bang, kan dari insan media. Nah, gimana memandang ini, Bang? Ya, manusia ini kan makhluk yang berkomunikasi. Ya. Dan tradisi lisan itu bagian dari peradaban level awal. Bagian peradaban. Setelah itu dia bergerak ke level yang lebih tinggi, yakni literasi. Ya. Mulai dituliskan karena yang diungkapkan itu menguap. Jadi dalam peribahasa Latin disebutkan scripta manen verba volet. Jadi skrip tulisan itu permanen, abadi, verba ungkapan saja volatil, mudah menguap. Seperti spiritus, seperti alkohol itu dibuka langsung nguap. Kata-kata itu kalau tidak dicatatkan menguap. Jadi sering dengan uapnya usia. Jadi antara konteks verba, pelisanan dengan tulisan ini memang harus connect. Jadi semakin aktif dicatatkan, maka perbendaharaan kata-kata, perbendaharaan pengetahuan menjadi semakin banyak. Jadi semakin banyak membaca buku, semakin banyak membaca literasi, maka sama dengan dia melakukan pengembaraan yang jauh sampai ke Mamuju. Jadi orang yang banyak melakukan perjalanan, banyak yang dipandang, banyak dilihat, banyak yang bisa diceritakan, termasuk banyak kosakata yang bisa dipantunkan. Nah, sebaliknya orang yang mungkin karena keterbatasan transportasi, keterbatasan biaya, keterbatasan fisik, dia tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Tapi kalau dia suka baca buku, dia menjadi jalan-jalan duta literasi. Oh, itu seperti mengelilingi dunia, bahkan mungkin ke antariksa. Nah, jadi salah satunya bagus,
dua-duanya akan lebih bagus. Mm-mm. Nah, ini yang akan melahirkan pemantun-pemantun yang hebat seperti Kanda Agus Muara, Iya, Tuan Guru Agus Muara di Kalimantan Barat. Mm. Dulu dalam liputan saya ada sosok namanya Aspia Mahius. Nah, ini angkatan 66 nih. Ustaz Aspia Mahius. Sastrawan Kalimantan Barat angkatan 66. Ya. Jadi beliau sudah almarhum, tapi beliau itu bisa berceramah, bisa berkhutbah dari sejak awal sampai akhir setengah jam, 1 jam pantun tanpa putus. Masya Allah. Jadi kita rindu akan kelahiran tokoh-tokoh sastra dengan kekuatan pantun dan literasi yang qualified. Jadi susunan kalimat itu terdiri dari pantun yang bersambung. Pantun bersambung. Subhanallah. Jadi Langka, guys. interval antara satu pantun dengan pantun yang lain, ya kadang ada yang perlu ditambah, dijelaskan. Ini- seperti kita aja, keren gitu ya, Ini- mantap. Ini barang langka, betul-betul barang langka. Jadi atau mungkin masih ada. Saya juga pernah dulu dengar khutbah di Mujahidin, Pak. Ya Allah, saya lupa nama beliau. Pak Bro, Aswandi. Pak Swandi. Ya, juga melakukan hal yang sama. Hanya waktu itu saya lihat beliau membaca teks. Ya, mungkin beliau masih ingat. Saya lupa juga tahun-tahun berapa. Ya. Waktu itu saya masih marbot di Masjid Raya Mujahidin. Jadi menonton langsung gitu kan. Karena kita di bagian operator ya kan, di sebelah mihrab Masjid Lama kan. Nah, jadi menyaksikan sendiri memang beliau membaca itu. Nah, dan itu memang betul saya rasakan yang tadi kalau tadi angkatan 60 mungkin saya tidak ketemu ya. Mungkin Tuan Agus ketemu ya. Kalau yang disebut Pontianak Timur, Pontianak Timur. kalau saya sempat, karena saya SMA, beliau sempat ceramah Mas. Ya. SMA sempat ceramah. Nah, beliau ceramah. Iya, iya. Ustaz Aspia Mahius. Aspia. Ya. Iya ya. Saya beliau orangnya apa ya, kalau itu bagi-bagi apa Ah, ya tuh. iya. Iya ya. Saya dapat kesempatan walaupun tidak mengenal dekat, tapi sempat dapat kesempatan mendengarkan tausiah. Nah. Betul yang disampaikan. Berarti guys ya Tuan Guru ya, berarti pantun ini sebetulnya bisa diterapkan di berbagai sisi. Ya. Iya kan? Nah, kalau tadi di atas mimbar juga bahkan bisa dan mungkin tidak ada juga dalil yang melarangnya ya. Iya. Nah, artinya yang penting bukan pantun gurau-gurau, nah, itu kan. Nah, jadi bukan gurau-gurau sehingga memancing ketawa orang. Iya. Atau mungkin orang yang ketika dengar pantun otomatis berucap cakep. Iya. Ini kan bisa membatalkan jamaah. Jadi begitu kawan-kawan ya. Apalagi Nah, berbalas pantun. Sedang khutbah berbalas pantun. Khawatirnya ada jamaah pemantun duduk di situ, spontanitas yang harus balas lagi. Coba itu kan. Nah, Tuan Guru kan aktivis di, saya anggap aktivis lah ya, aktivis di bidang perpantunan di khususnya lebih spesifik dan pro itu di acara pernikahan. Ya. Nah, boleh kali cerita sedikit nih, kayak apa sih pantun di pernikahan nih yang harusnya seperti apa? Apakah setakat menyakat-nyakat? Apakah ada pesan-pesan yang pantun tuh ini boleh nih berbagi sama kita Tuan? Baik. Ini menarik pertanyaan ini. Saya belajar dari alam. Dari alam. Dari alam. Alam itu kan macam-macam. Ada alam yang nyata ini luas sekali, tapi ada alam audiencer. Di situ saya belajar bagaimana sebenarnya penerimaan pantun-pantun yang terjadi dalam majelis nikah. Tapi sebelum itu, alangkah bijaknya kita memulai dari awal barangkali ya. Nggak semata-mata kita langsung cerita pantun di nikah, kan ada proses. Boleh nggak? Ya. Silakan. Begini, dalam proses pernikahan itu kan biasa kalau di Kalimantan Barat ini kan rombongan laki-laki datang, ini kan diterima rombongan perempuan, nggak langsung naik kan? Ada orang datang bertantang kan, ya kan? Kalau dalam dibuat pantun itu begini, dari seberang pergi ke Padang, singgah dulu ke Tanjung Batu. Adalah orang datang bertandang menyampaikan salam di pintu. Nah, itu kan. Ya. Jadi saya harus sampaikan ini karena ini ada hal yang menarik untuk dibahas. Ketika misalnya rombongan mempelai laki-laki, rombongan datang, ya biasanya tidak langsung naik. Biasanya dicegat di depan pintu. Ada yang diberitahu, ada yang tidak. Kalau yang diberitahu itu bisa siap-siap. bisa siap-siap. Yang enggak?
diberitahu kadang-kadang dikasih kertas. Ya Oh kan? gitu. Yang sering kejadian itu kita datang tidak diberitahu, tahu-tahu ada kain melintang atau apalah. Yang sering saya jumpa itu kain, Tuan Gebo. Nah, dia bilang begini, kalau Papuan di atas pelantar, pohonnya tinggi tidaklah rendah. Maaflah Tuan dan Puan berhenti sebentar. Marilah kita bertukar mata. Oh, bertukar mata. Nah, di situ saya menyampaikan kekasan pantun di muka pintu. Jadi jangan sampai ada pendapat bahwa ini ada pendapat kadang ini, pantun kalau diucapkan berdiri itu kurang sopan. Kesan kadang. Bukankah pantun itu, ini menurut hemat saya ya, boleh jadi pendapat saya benar, boleh juga tidak. Tapi yang saya pelajari di situ dengan orang tua, pantun itu bukan persoalan berdiri atau duduk. Duduk pun kalau kita bahasanya tidak baik akan menjadi kasar dan masih garang kan. Lagian orang antar mempelai kan berdiri Iya. jalan. Tak mungkinlah kita datang depan pintu langsung duduk, apa pula kata dunia kan. Lalu kita macam menyembah pula kan, tidak gitu. Jadi coba perhatikan kekasan pantun Kalimantan Barat. Memang pantunnya berdiri tapi bahasanya rendah, bahasanya indah. Ya kan, maaflah Tuan berhenti sebentar. Marilah kita bertukar mata. Tidak langsung nanya apa hajat Tuan datang mendak. Oh iya. Ya kan? Apa hajatnya? Jadi berbalas pantun itu bukan masalah duduk atau berdirinya, tapi bagaimana pemilihan diksi, ya kan? Baru kalau saya jelaskan di sini panjang, tapi intinya begitu ya. Saling bertanya, saling membalas. Kadang-kadang ada ditabur bertih beras kuning itu kalau begitu. Oh iya. Udah berbalas pantun selesai, dibukakanlah kain. Kadang-kadang kain pun jadi persoalan. Dijadikan pantun, nanti kita bahas soal itu. Dan dibuka kain sangat luas. Belum tentu kita bisa masuk. Kadang-kadang dibuatkan pencak silat kembang. Oh. Nah, kita harus main barang 1-2 kembang. Bersilat juga. Tugas menjadi wakil. Kalau dalam pantun itu arang terapung tersangkut pekat, itu kiasan orang menukil. Orang buat kampung diajak berpekat, rupanya saya yang ditunjuk menjadi wakil. Harus siap-siap itu. Mana tahu dia bersilat depan pintu kan? Ya. Jadi mesti Tuan Agus Muarren nih, berarti selain mempersiapkan pantun, juga mempersiapkan 1-2 langkah silat. Ya. Langkah 1, langkah 2. Bukan saya pandai bersilat, tidak. Oh, enggak. Kalau untuk seni-seni kembang 1-2 masih dapat seperti Tuan Guru dari sini. Pandai ini kan pandai semua. Jadi Bukan pukul 7, pukul 12. Pukul 12. Kalau disebutnya pukul 7, pukul 12, spring dam-dam, stop sejati apalagi itu. Bintang 5 kan? Oh iya. Nih gurau dia, saya tak pandai itu. Nanti netizen pula berpikir, Agus Muarren ini pandai pula silat, lalu datang nak belajar silat. Apa yang nak diajar? Silat lidah. Silat lidah. Silat lidah. Silat madah ya. Iya, Jadi, silat madah. nah setelah itu naik duduk di majelis. Ya. Majelis itu kan biasanya kalau di Kalimantan Barat, kalau Pak Bengkulu belum datang, kita boleh serah terima barang hantaran. Sebelum serah terima kan ada wakil-wakil itu. Disitulah isi berbalas pantun. Iya. Dari wakil mempelai laki-laki, nanti dibalas mempelai perempuan, wakil mempelai perempuan. Selesai itu baru serah terima. Nah, kalau punya kesempatan yang banyak, serah terima barang hantaran kadang disebut satu persatu itu dengan pantun. Ya. Nah, di sini saya melihat ya pengalaman lah ya. Ternyata di audien itu tidak suka juga pantun-pantun yang agak, mohon maaf, agak jorok gitu ya. Karena di situ majelisnya majelis sana ya. Jadi kalaupun ada dibuat, itu akan dipilih bahasa-bahasanya yang tidak terlalu vulgar. Oh iya. Nah, jadi kalau pantun-pantun yang agak lucu-lucu begitu tuh kadang ketawa, tapi agak tawar ketawanya tuh. Karena kita tahu di majelis-majelis nikah itu kan sakral semua kan. Nah, jangan sampai, ini saran lah ya. Jangan sampai di majelis itu kita membawa pantun-pantun yang sangat vulgar itu kan. Kalaupun pesan, boleh pesan kepada calon mempelai ini laki-laki ini. Pesan ya dengan pantun. Ya. Kain cindai dilipat 6. Ini salah satu contoh saja. Nasihat pengantin kan boleh. Ada 2 misalnya. Kain cindai dilipat 6. Hendak dibawa ke kuala kain. Kalau ananda pandai bercocok tanam, insya Allah buahnya manis dan baik. Oh iya. Itu kan bahasanya
apa ya, tidak Metafor. metafor. Nggak lantas dia langsung ke dapur ngambil cangkul. Enggak. Jadi saya melihat itu lebih terima ketimbang ketawa. Tapi nanti keluar, oh ini kenapa sih pantun gitu kan? Iya. Nah, tapi tidak saya salahkan karya-karya seperti itu. Pengalaman saya di lapangan. Nasihat pengantin juga kepada kedua mempelai itu sering disampaikan, bahasa itu indah sekali. Dari Rembang ke Banyuwangi pakai baju sutra Kerawang, ibaratkan kembang, istrimu nih asalnya wangi, tolong sampai layu jangan dibuang. Sampai layu jangan dibuang itu pesannya. Kemudian kalau nasihat pengantin itu kan, kalau sering dibuat itu pantun-pantun bagaimana ini dalam rumah tangga, daunnya kering, rantingnya rapuh. Jatuh ke laut hendak dirakit, airnya dalam disimpang 3. Menyusun piring lagi bersampuk, lidah sendiri kadang tergigit. Apakan lagi dalam rumah tangga. Masya Allah. Ini syair perasa dengan di Glenn Brown ini. Jadi apa ya? Itulah kekhasan pantun. Saya ketemu, bukan pantun saya saja, saya ketemu sampai di Kudu Sibau. Betapa orang-orang tua itu menyampaikan pantun dengan nada-nada keindahan. Ya, ini yang terjadi, dan ini harapannya bersambung kepada generasi berikut. Ya, bukan tugas kami hanya bercerita, media lah yang bisa menyampaikan ini semua. Jadi kayak pantun yang lazim saya dengarkan, misalkan dari Pontianak pergi ke Rokan, sekadar mau nangkap ikan lohan. Pak penghulu, tolong cepat nikahkan, karena pengantin dah tak tahan. Iya betul. Betul ya? Iya. Itu paling banyak yang macam itu. Betul. Walaupun mungkin sampirannya saya ngade-ngade. Maklum. Jangankan saya sendiri. Kalau pantun-pantun spontan itu kadang-kadang ini untuk memacu ya, Iya. Kadang-kadang ada yang melepas, tapi sampiran terakhirnya selamat maksudnya. Iya, betul. Jadi kita berharap ini menjadi suatu hal pembelajaran kepada generasi yang akan datang. Dapat menangkap ini. Kita di Kalimantan Barat tidak sedikit pakar pantun. Ya, tidak sedikit, banyak. Kalau ditanya Kalimantan Barat berkembang. Saya pernah ngantar di dekat Malaysia. Ngantar pengantin. Ya. Pengantin yang ke Malaysia atau dari Pontianak ke Malaysia? Dari Pontianak, tapi perbatasan lah sudah ya. Laki-laki. Kalau ngantar laki-laki. Nah guys, bagi Anda yang laki-laki masih jomblo, Anda bisa diantar sampai ke jauh. Nah, tapi sebelumnya kita jeda iklan dulu. Buah lakum dijolok sampai terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu lagi.